Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali di awal tahun ini dalam renungan tengah minggu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Nah, hari ini selagi kita masih ada di awal tahun, saya ingin membagikan tentang apa yang harus kita lakukan, dan ini akan menjadi sebuah langkah awal yang akan benar-benar menentukan hari-hari yang ada di depan kita di sepanjang tahun 2022 ini. Dan kita akan belajar melalui Nabi Yeremia yang memberitahukan kepada kita tentang dua hal penting yang harus kita lakukan, yaitu tentang forget and remember, yaitu apa yang harus kita lupakan dan apa yang harus kita ingat. Kita akan belajar dari Nabi Yeremia tentang hal ini, tentang melupakan. Di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-20, di sana Yeremia berkata, "Aku mengingat dengan baik semua kesulitanku dan aku sangat sedih. Karena hamba tidak akan melupakan tahun-tahun mengerikan itu. Jiwa hamba selalu hidup di bawah tekanan. Jiwaku selalu mengingatnya dan menenggelamkan diriku. Memikirkan pengembaraan dan kemalanganku bagaikan makan racun yang pahit. Terus-menerus hal itu kupikirkan sehingga batinku tertekan." Kita akan merasa tertekan ketika kita mengingat dengan baik setiap tahun-tahun yang mengerikan, setiap kemalangan. Tidak bisa dipungkiri, hidup ini ada suka dan ada duka. Tetapi ketika kita mengingat hal-hal yang buruk, hal-hal yang pahit, itu kita di sana dikatakan merasa sangat sedih ketika kita bisa mengingat dengan baik segala kesulitan kita. Jiwa kita akan berada di bawah tekanan ketika kita mengambil tekad atau bahkan berkomitmen untuk terus-menerus memikirkan dan tidak mau melupakan tahun-tahun yang mengerikan atau mungkin kemalangan-kemalangan yang kita alami. Dikatakan ketika kita memikirkan hal itu terus-menerus, bagaikan makan racun yang pahit, dan itu akan membuat semakin menenggelamkan. Terus-menerus memikirkan hal itu akan membuat batin kita tertekan. Jadi Nabi Yeremia mengajarkan kepada kita, lupakan hal itu. Forget, lupakan hal-hal yang mengerikan, tahun-tahun kemalangan. Jangan terus-menerus mengingatnya, karena itu tak ubahnya akan membuat kita tenggelam, makan racun yang pahit. Di awal tahun ini mungkin ada kesulitan-kesulitan di waktu yang lalu. Lupakan itu. Jangan biarkan kita, jiwa kita hidup di dalam tekanan, tenggelam, dan bagaikan makan racun yang pahit. Sebaliknya, ingatlah tentang hal-hal yang baik. Alkitab memberitahu kita tentang hal-hal yang harus kita ingat baik-baik. Kita masih belajar dari Nabi Yeremia di ayat yang selanjutnya, Ratapan 3 ayat 21. "Tetapi akhirnya aku memikirkan hal itu dan aku mempunyai pengharapan." Ada juga seberkas pengharapan karena aku teringat akan hal-hal ini. Harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat hal ini. Apa yang membuat Yeremia pengharapannya bangkit? Yaitu ketika dia mengubah cara berpikir yang seperti itu, yang kemudian dia mempunyai hidup yang berpengharapan. Ada seberkas pengharapan langsung muncul ketika dia mengingat hal-hal yang sebaliknya, bukan kemalangan, bukan tahun-tahun yang menyusahkan, tetapi harapan Yeremia bangkit ketika dia mengingat tentang kasih setia Tuhan. Ayat 22 berkata apa? "Kita masih hidup karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir." Setiap pagi Tuhan menunjukkannya dalam cara yang baru. Engkau sangat benar dan setia. Aku berkata dalam hati, Tuhan adalah Allahku. Aku percaya kepadanya. Tuhan itu baik terhadap orang yang menantikannya. Dia baik
kepada orang yang mencarinya. Jadi saudara, yang justru harus kita ingat baik-baik adalah apa? Kita masih hidup sampai hari ini karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Dan setiap pagi Tuhan menunjukkan kasih setianya dalam cara yang baru. Kita akan punya pengharapan ketika kita ingat bahwa Tuhan itu benar, Tuhan setia. Tuhan adalah Allah kita dan kita mau percaya kepadanya seumur hidup kita. Dan Tuhan itu baik kepada orang yang menantikan dan mencari Dia. Ketika mengingat hal-hal ini, maka akan membangkitkan pengharapan. Apa yang dilakukan oleh Yeremia, melupakan yang lalu, melupakan hal-hal yang menyedihkan, mengingat hal-hal yang baik, itu juga yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Filipi 3 ayat yang ke-14, saya baca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara-saudara, saya belum lagi menjadi seperti yang diharapkan, tetapi saya mencurahkan segenap tenaga saya untuk satu perkara ini, yaitu melupakan yang telah lalu, mengharapkan yang akan datang. Jadi memang dibutuhkan mencurahkan segenap tenaga untuk melupakan yang telah lalu, dan perlu mencurahkan segenap tenaga untuk kita bisa menggapai apa yang ada di depan kita. Jadi saudara, hari ini Tuhan memperhadapkan kepada kita satu pilihan. Ini pilihan yang Tuhan taruh di tangan kita. Pilihlah, forget atau remember. Lupakan yang telah lalu. Lupakan hal-hal yang buruk. Jangan terus ingat-ingat hal yang buruk, supaya kita tidak hidup di dalam tekanan, supaya kita tidak seperti makan racun yang pahit. Sebaliknya, ingat kasih setia Tuhan. Kita masih ada hari ini karena kasih setia Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, setiap hari Dia akan menunjukkan dengan cara yang baru. Tuhan itu baik. Dia akan membuktikan bahwa Dia patut kita percayai. Hari ini Tuhan memperhadapkan kepada kita satu pilihan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Selamat menjalani tahun 2022 ini. Lupakan yang telah lalu, lupakan kemalangan, lupakan yang pahit. Ingat kasih setia Tuhan, ingat yang baik. Segenap tenaga akan kita curahkan untuk kita lari menggapai apa yang Tuhan sediakan di tahun 2022 ini bagi saya dan bagi saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.